Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis, analisa falas kami hadirkan dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Rio Lee, co-founder Trader Hub. Halo Pak Rio, selamat pagi. Selamat pagi Anita, selamat pagi mitra bisnis. Oke Pak Rio, kita lihat pembukaan rupiah di awal pekan ini melanjutkan pelemahan. Di pagi ini 0,14% ke level 14.315,5. Ada faktor-faktor apa saja Pak Rio yang mempengaruhi pelemahan rupiah kita pagi ini? Oke, baik. Seperti biasa Anita, kita akan lihat di minggu lalu apa yang terjadi, kemudian faktor-faktor apa saja ya. Untuk minggu lalu saya mencatat rupiah ada penguatan sekitar 0,42% dan dolar ada terjadi pelemahan dolar ya di 0,57%. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergerakan minggu lalu? Saya kira yang pertama, rupiah kita bereaksi menguat akibat dari adanya reaksi market untuk US dollar sendiri, terutama terkait dengan inflasi US yang dilaporkan dengan rekor tertinggi ya untuk year on year sekitar 7%. Saya kira ini adalah angka yang mengejut. Sebenarnya tidak terlalu mengejutkan, tapi untuk levelnya ini cukup mengkhawatirkan ya. Dan ini menyebabkan USD melemah dan mendorong rupiah kita berkorelasi untuk terjadi penguatan. Kemudian yang kedua, saya melihat juga untuk kondisi kasus corona yang lebih soft di minggu lalu, ya baik di dunia maupun di dalam negeri. Walaupun dalam negeri adalah penambahan, namun untuk angka penambahan saya kira masih terkendali. Ini juga yang menyebabkan rupiah kita bisa cukup punya kekuatan di minggu lalu. Lalu poin ketiga, saya melihat di minggu lalu juga ada aliran dana asing masuk ya sebesar 8,65 triliun. Saya kira ini menjadi katalis juga untuk rupiah kita terjadi penguatan di minggu lalu, Anita. Kemudian untuk proyeksi di minggu ini atau beberapa hari ke depan, saya memperkirakan rupiah akan cenderung bergerak sideways dengan range harga di sekitar 14.350 sampai dengan 14.250. Hal-hal apa saja yang melandasi proyeksi ini? Yang pertama, saya kira ada sebuah kestabilan yang dicapai untuk dalam negeri, khususnya terkait dengan isu Omikron itu sendiri ya. Jadi kalau kita lihat di beberapa negara dunia tingkat penularannya cukup tinggi, namun di negara kita di Indonesia ini tidak terlalu serius, artinya dari sisi angka. Dan ini saya kira juga hal positif yang bisa menjadi katalis penguatan rupiah. Namun di sisi yang lain, saya melihat dengan inflasi yang tinggi ini, saya pikir The Fed akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang cenderung hawkish. Saya kira ini adalah faktor yang bisa mendorong kemungkinan US dollar menjadi menguat. Artinya kalau kita lihat dari dua faktor ini ada kondisi tarik-menarik ya. Jadi ada faktor yang memungkinkan dolar itu menguat, tapi juga ada faktor lain di dalam negeri yang cenderung bisa membuat rupiah menguat. Sehingga di sini saya memperkirakan sementara waktu market mungkin akan bergerak secara sideways, Anita. Lalu bagaimana untuk pergerakan euro dan pound sterling Pak Rio untuk hari ini? Baik. Nah, untuk euro maupun pound sterling dan beberapa mata uang sekarang mungkin rata-rata akan terfokus kepada US dollar sendiri ya, terutama terkait dengan laporan inflasi minggu lalu. Saya tidak merasa bahwa akan terjadi pelemahan dolar secara besar-besaran. Artinya saya lebih melihat kecenderungan penguatan USD itu akan lebih besar potensinya, sehingga kalau kita bicara beberapa mata uang against US dollar, mungkin saya lebih merekomendasikan untuk melakukan action sell ya, apakah itu Euro USD atau GBP USD, tentunya dengan parameter atau patokan. Kalau saya coba lihat secara teknikalnya, untuk euro saya merekomendasikan adalah sell di area 1.1381. Kemudian untuk
GBP USD juga mungkin bersiap-siap kalau market sudah bermain di level 1.3619. Ya, jadi itu dua level yang menurut saya adalah breakout dari support. Kalau itu terjadi berarti kondisi market untuk mendukung kenaikan US dollar itu terjadi. Sementara seperti itu mungkin, Anita. Baik, terima kasih banyak Pak Rio atas waktu untuk Fast FM. Sukses untuk Anda, sehat selalu Pak. Selamat pagi. Mitra bisnis, demikian analisa falas bersama Rioli, co-founder Trader Hub. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.